Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mira Damayanti, CGP Angkatan ke-6 dari SDN Cengkong 1, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Pada aksi nyata kali ini, saya akan menyampaikan pemahaman saya terhadap konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Saya juga akan berbagi pengalaman dan pembelajaran yang saya dapat setelah menerapkan konsep-konsep kunci tersebut. Sebelum melakukan kegiatan ini, saya telah berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan guru. Tujuan dari aksi nyata ini diharapkan dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dan budaya positif di lingkungan kelas dan lingkungan sekolah. Pak Mamat memancing ikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in wa ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Cengkong 1, Bapak Yudi Hermawan JND SPD, serta Bapak dan Ibu Guru SD Cengkong 1 yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas nikmatnya kita masih dapat berkumpul pada hari ini. Salawat dan salam terlimpah curah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak Kepala Sekolah serta para rekan-rekan guru hebat SD Cengkong 1 yang mendukung terutama pada kegiatan hari ini, yaitu pengibasan penerapan budaya positif di sekolah. Ini merupakan salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan ke-6. Di sini saya akan memberikan sedikit apa yang sudah saya pelajari selama mengikuti pendidikan program guru penggerak. Jadi ini baru awal, saya baru 2 bulan. Masih panjang perjalanan sampai 6 bulan ke depan, sampai Mei tahun 2023. Mungkin nanti saya akan banyak sekali meminta pertolongan, meminta dukungan dari teman-teman semua untuk agar dapat bergerak bersama-sama. Karena program guru penggerak ini pada dasarnya itu untuk menggerakkan kita guru-guru, dari diri kita pribadi, komunitas kita guru di sekolah, dan terutama untuk semua warga sekolah di SDN Cengkong 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang penerapan budaya positif di sekolah. Sebelum ke materi, bagaimana kalau kita ice breaking dulu? Biar nggak tegang deh, biar semangat, apalagi ini udah mau siang ya. Kita main sambung kata binatang. Contohnya, misalnya ayam. Nanti saya tunjuk Butia. Sebut lagi hewan dari akhiran huruf ayam. Ayam akhirannya apa Butia? Yang berarti Butia nanti hewan apa yang awalnya dari huruf M. Bisa? Oke? Siap ya? Oke, dari nanti kalau Butia udah, Butia nunjuk satu lagi ke guru siapa. Oke, kita mulai. Dari saya dulu ya, ibu-ibu ya, bapak ibu-ibu. Kucing, Bu Suci. Ngajak ke Bu Eva. Harimau, lanjut Bu Eva ke Bu siapa? Ya Bu, ya Bu. Ulat ke siapa Bu Lia? Bu Siti. Ke Bu Siti, ayo Bu Siti huruf T, hewan dari huruf T. Tikus, ke Bu Siti, ke Bu siapa? Nggak boleh diulang lagi hewannya.
ya ayam ya. Oke ayam. Lanjut lagi biar semuanya bagian. Butia. M. Monyet. Siapa Butia? Kalau Bu Nini. Oh, tikus udah, nggak boleh lagi. Oke, tapi ke siapa Bu? Yang belum? Oke, Bu Nian. Oke, berarti ya. Berarti Kak. Kodok ke siapa Bu? Bu Haji Ulan. Kancil, oke satu. Kang Ulan apa kancil nih? Kancil. Yang belum siapa? Ke siapa Bu Haji Ulan? Ayo Bu Haji Ulan dilempar ke siapa? L. Lebah ke Bu Eka. Yu. Satu lagi Bu Haji Leri. Silakan Bu Haji Leri. Ular. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Udah nggak ngantuk lagi ya? Oke, next lanjut. Sekarang saya akan mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu untuk melakukan suatu kegiatan. Namanya kegiatannya cobalah buka. Ayo silakan siapa yang mau Bu Suci ya? Oke, Bu Suci sama satu lagi dari yang kelompok sini deh. Kelompok sini mau Ai. Oke, silakan maju ke depan. Tepuk tangan dong teman-teman. Nanti saya kasih kertas. Kertas itu anggap saja oleh Bu Ai itu sesuatu yang paling berharga untuk Bu Ai. Nanti tugas Bu Suci adalah membujuk Bu Ai dengan segala cara. Boleh marah, boleh merayu, boleh segala cara, boleh digoda agar Bu Ai mau memberikan apa yang ada di genggamannya. Oke? Kita kasih ya Bu Ai, kita kasih kertas dulu. Oke, Bu Ai, ini ibaratnya itu sesuatu yang sangat berharga di kehidupan Bu Ai. Silakan Bu Ai kepal. Nah, Bu Suci silakan dalam waktu 2 detik aja deh. Gimana caranya untuk mengambil apa yang ada di kepalanya Bu Ai? Boleh ditarik, boleh dibujuk, Bu Ai cantik gitu atau digiling-giling. Kira-kira Bu Ai akan melepaskan genggamannya atau enggak teman-teman? Ya nggak tahu. Jadi gimana nih Bu Ai akan memberikan atau enggak? Kenapa nggak diberikan Bu Ai? Karena di dalam tangan saya ini ada sesuatu yang paling saya tidak rela untuk orang lain memilikinya. Tapi Bu Ai, apabila sesuatu itu sangat dibutuhkan oleh Bu Suci. Sebetulnya kalau terbentuk materi pasti saya berikan. Oke, tepuk tangan buat Bu Ai dan Bu Suci. Oke, terima kasih Bu Ai dan Bu Suci. Kasih yang tadi. Sebenarnya siapa sih yang memegang kontrol atas tangan kita itu? Diri kita sendiri. Jadi orang lain nggak akan bisa kan mengontrol diri kita sendiri, walaupun itu dengan bujukan, paksaan, rayuan. Tapi apabila diri kita sendiri nggak mau melepaskan itu sesuatu yang berharga, tetap nggak bisa. Tapi kalau diri kita mau, kita yang bisa. Jadi pada dasarnya budaya positif itu berasal dari diri kita sendiri. Siapa yang mau memulai itu diri kita sendiri. Kita mau memulai atau enggak itu juga tergantung dari diri kita sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersikap self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Kenapa Bu, Bapak Ibu? Karena guru zaman sekarang itu seperti
masih kait relevan dengan 3 semboyan Ki Hajar Dewantara. Ini adalah semboyan yang digaung-gaungkan oleh Ki Hajar Dewantara sudah berpuluh-puluh tahun ke belakang, tapi masih relevan sampai saat ini. Kenapa? Karena peran guru yang tidak bisa digantikan, kita yang menjadi suri teladan. Jadi dimulai dari mana? Dari tadilah simulasi tadi, dimulai dari diri sendiri. Maka inilah yang saya pelajari dalam program Guru Penggerak, yaitu memunculkan motivasi diri kita. Baraknya tuh udah ada, kita itu guru itu semangatnya tuh udah ada, tinggal ditiup aja biar mau jadi api, atau ditiup aja biar mati. Tinggal kita, ayo semangat. Untuk apa? Untuk menjadikan 3 pedoman ini ada dalam diri kita, guru. Karena apa? Karena kita yang memilih untuk menjadi seorang guru. Guru yang sekarang itu, yang saya pelajari, yang saya juga mulai tergerak hati saya untuk mengajak teman-teman semua, guru yang dapat digugu dan ditiru ya. 3 motivasi perilaku. Yang pertama, kita melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah motivasi yang paling rendah. Yang kedua, kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, kita melakukan sesuatu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, untuk menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Sekarang ada sebuah refleksi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, refleksi diri. Mungkin saya akan bacakan sambil Bapak dan Ibu baca. Sebagai seorang guru, saat kita hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan kita? Apakah kita datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan? Atau mendapat surat peringatan? Atau kita datang tepat waktu ingin mendapat pujian dari atasan kita, atau ingin mendapatkan penghargaan sebagai guru berprestasi, sebagai guru teladan, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, penghargaan dari orang lain? Atau kita datang tepat waktu karena diri kita sendiri, kita menghargai diri kita menghargai waktu yang kita punya, kita menjadikan diri kita sebagai teladan bagi murid-murid kita, dan kita percaya bahwa tindakan yang kita lakukan adalah yang akan dicontoh oleh murid-murid kita. Ini adalah refleksi untuk diri kita sendiri. Mungkin hal sederhana, Bu, tapi inilah yang menyentil saya pribadi saat saya belajar pada budaya positif ini yang menyentil saya. Nah, dari situlah saya tersentil, kemudian ada keinginan untuk berubah. Terus berubah, Bu, kalau sendiri itu akan berat. Makanya saya sekarang ingin mengajak kepada bapak-bapak, rekan-rekan guru hebat, yuk kita berubah bersama-sama. Kemudian sesuatu yang paling juga membuat saya tersadar, yaitu tentang dihukum oleh penghargaan. Kita sering nggak Bapak Ibu memberikan penghargaan kepada siswa kita? Sering ya? Misalnya anak bisa mengerjakan soal, kita kasih hadiah permen. Pernah nggak Ibu Bapak itu melakukan seperti itu? Pernah. Kebiasaan ini sebenarnya adalah kebiasaan yang kurang baik. Kenapa? Karena pemberian penghargaan ini merupakan pengaruh jangka pendek. Anak hanya akan melakukan yang kita suruh hanya untuk mendapatkan penghargaan itu. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam diri. Selain itu juga, penghargaan itu bisa merusak hubungan di mana aja. Contohnya kalau di kelas, ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain bisa aja merasa iri. Dan sebagian dari mereka tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Kalau di kelas kita muji si Lia misalnya, oh Lia kamu pintar sekali. Si Lianya happy gak? Happy. Tapi mungkin ada si Budi,
si Lia dipuji-puji sama bu guru. Ya kan, karena dari satu kelas itu kita hanya memuji si Lia saja. Mungkin bisa juga ada orang lain yang merasa iri. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak bersikap jujur kepada guru tersebut. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Begitu juga mungkin di kelas kita, bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi anak yang pintar, mungkin akan semangat ikut, ayo kerjakan ini, akan semangat. Tapi untuk anak yang lau, yang di bawah, ngapain, nanti juga yang dapat hadiah dia lagi. Aku mah gak usah aja. Maka dia akan menjadi pesimis, membuat merasa tidak percaya diri. Itulah salah satu kekurangan dari pemberian penghargaan. Yang terakhir yaitu penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapat penghargaan. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata, terus mereka bisa, akan timbul rasa bahagia. Sama seperti kita bisa melakukan sesuatu, kita akan timbul rasa bahagia. Nah, disitulah motivasi intrinsik yang ada dalam diri siswa. Jadi, jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia merasa bangga atas pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraannya itu sebagai apresiasi. Jadi gimana yang tepat? Apresiasi. Apresiasi itu adalah diberikan kepada semua anak. Kalau si A pintar dapat 10, hebat, kamu pintar dapat 10. Si C dapat 1, tapi dia juga hebat karena itu berusaha. Biasanya endok terus, dapat 0 terus, kita berikan apresiasi. Oh, kamu hebat, dapat apresiasi. Jadi nanti akan timbul motivasi dari dalam diri anak. Seperti itu. Ini juga, saya juga saat membaca ini, oh iya juga ya. Berarti mulai sekarang kita harus sedikit-sedikit mengurangi penghargaan, mengurangi pemberian reward, agar tercipta motivasi dalam diri anak. Nah, dalam budaya positif yang diterapkan kita juga di sekolah, yaitu ada pembuatan keyakinan kelas. Semua anak dilibatkan untuk peraturan seperti apa yang mereka mau lakukan. Nanti saat mereka sudah mengungkapkan peraturan yang mereka mau lakukan, pasti mereka ada rasa tanggung jawab untuk melaksanakannya. Saya sudah mencobanya di kelas saya sendiri. Saya sudah membuat keyakinan kelas. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas yang ada di kelas saya, di kelas 6C. Alhamdulillah ini tuh mulai berhasil. Nah, di sini keyakinan kelas yang saya buat ini adalah curhat pendapat dengan semua siswa yang ada di kelas 6C. Kemudian tuh untuk mereka setuju, anak-anak ngasih tanda jempol di sini. Jadi nanti saat ada anak yang bicara nggak sopan atau nggak mau jaga kebersihan, kamu kan sudah ini, kita sudah sama-sama mau berjanji untuk melaksanakan keyakinan kelas kita. Iya ya Bu, gitu. Mungkin nanti kalau misalnya teman-teman mau juga, ini bisa diterapkan di kelas. Setelah kita menumbuhkan budaya positif, motivasi dari dalam diri siswa, ini adalah 5 posisi kontrol kita yang sering kita lakukan di sekolah. Posisi yang pertama yaitu posisi sebagai penghukum. Posisi yang kedua, posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Posisi yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Kira-kira dari 5 posisi kontrol ini, mana yang sering Bapak dan Ibu lakukan di kelas? Bu Lia mana Bu Lia? Posisi kontrol yang mana? 3 sih Bu. 3, teman. Siapa lagi? Bu Suci apa Bu Suci? Semuanya. Kadang
jadi penghukum, kadang membuat merasa bersalah, kadang teman, pemantau, atau manajer. Ada lagi yang mengungkapkan pendapatnya sebagai apa kita kira-kira kalau merefleksikan diri kita sendiri di kelas itu, apakah sebagai penghukum, teman, pemantau, atau manajer. Nah, ini ada studi kasus yang akan saya contohkan di sini. Ya, sisi yang paling tinggi itu kita sebagai manajer. Nanti suatu saat kita dapat turun sebagai pemantau atau teman. Nanti kembali lagi ke posisi manajer. Manajer hanya mengatur, memfasilitasi anak. Berikut ada studi kasus. Nanti boleh dibacakan oleh salah satu orang biar nggak ngantuk. Kira-kira posisi kontrol apakah yang ada pada studi kasus tersebut? Siapa yang mau membacakan studi kasusnya ini? Tapi silakan maju ke depan. Tolong foto Ibu Devi. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu seharusnya berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa menggunakan warna sepatu yang sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat menggunakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang, copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Oke, terima kasih Bu Pepi. Menurut bapak-bapak dan ibu-ibu, kasus ini posisi kontrolnya sebagai apa, Bu Rita? Penghukum, kenapa? Oke, Bu Nini, boleh maju ke depan, Bu Nini. Ayo, let's go. Ayo, gak apa-apa. Oke, dari cerita yang tadi dibacakan oleh Bu Pepi, menurut pendapat Bu Nini, apa posisi kontrol yang dilakukan oleh Pak Lukman? Kontrolnya menghukum. Kenapa? Karena Sabrina tidak mematuhi peraturan, jadi ikutlah manajer. Menurut Ibu, kalau jadi penghukum itu apa dampaknya buat si Sabrina? Dampaknya anak nanti jadi malu, terus tidak percaya diri. Oke, tepuk tangan dong buat Bu Nini. Terima kasih Bu Nini. Ya, posisi yang tadi diambil oleh Pak Lukman adalah seorang penghukum, karena dia langsung menghukum aja tanpa memberitahu ya tadi alasannya. Yang didampaknya kepada anak malu, betul, anak jadi tidak percaya diri. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka
ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif. Karena saat ini, Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas. Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah, tidak tahu, Bu. Saya lem kembali. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali, Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu? Ibu Suti meluruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto pada jam pulang sekolah, mereka sudah bercengkrama dan bersenang-senang kembali. Oke. Terima kasih Bu Rina. Oleh seorang guru tersebut, oleh Bu Suti. Manajer. Oke. Dari 2 kasus itu, Bapak dan Ibu guru pasti sudah bisa ya bagaimana cara kita untuk menjadi seorang manajer. Untuk menjadi seorang manajer, guru dapat menerapkan 3 langkah segitiga restitusi. Yaitu ada 3. Jadi bisa dilakukan yang mana saja duluan. Bisa dari langkah sebelah sini, yaitu menanyakan keyakinan. Jadi apabila ada anak yang salah, kita tanyakan dulu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kan kita sudah punya keyakinan kelas, sudah punya peraturan. Nah seperti itu, kamu ingin menjadi seorang yang seperti apa? Kenapa berbuat seperti itu? Nah nanti setelah mereka menjawab, kita bisa menstabilkan identitas. Kita kasih pengertian kepada mereka bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nggak ada manusia yang sempurna. Kamu bukan satu-satunya yang salah. Nanti dari situ anak, oh iya berarti saya bukan satu-satunya yang salah. Kemudian langkah yang ketiga, kita lakukan validasi tindakan yang salah. Untuk menjadi seorang manajer, guru bisa menetapkan menggunakan langkah dari 3 segitiga restitusi. Saya membuat, tugas saya juga di guru penggerak, sebuah simulasi cerita tentang penerapan segitiga restitusi di sekolah. Itu ada di video YouTube. Nanti ya bolehlah nanti dilihat ya. Jangan lupa di like dan subscribe dan komen. Itu ada video YouTube-nya. Jadi intinya kita itu harus menerapkan motivasi awal dulu. Motivasi awal dari dalam diri guru. Motivasi diri kita sendiri. Bahwa kita itu akan dicontoh oleh murid-murid kita. Kemudian kita mulai menghilangkan sedikit reward yang kita berikan. Kita ajak juga murid kita untuk menumbuhkan motivasi dari dalam diri mereka. Lalu kita
Jadikan posisi kontrol kita itu sebagai posisi kontrol seorang manajer yang teratas. Boleh nggak jadi teman? Boleh. Sewaktu-waktu kita jadi teman lagi, kita rangkul anak didik kita. Kita pantau. Yang penting jangan sampai kita jadi posisi penghukum. Ya. Nah, dengan cara apa melakukan manajer itu? Dengan cara 3 langkah segitiga restitusi. Inilah yang saya pelajari selama saya mengikuti program guru penggerak. Terakhir, saya memiliki ide sedikit mau mengajak kita berubah sama-sama, sedikit demi sedikit, mau membuat komplit komunitas guru pencinta literasi dan IT SDN Cengkong 1. Jadi komplit SDN Cengkong 1. Mungkin sekian aja yang mau saya sampaikan. Kira-kira ada yang mau bertanya atau enggak? Enggak ada ya? Oh, jangan tadi saja. Sama-sama belajar ya. Yang apa? Keyakinan kelas. Bu Suci dulu ya. Oh ya. Ya nanti boleh dikirimin fotonya. Prosesnya juga, proses saya membuat keyakinan kelas juga ada videonya. Teman-teman mau silakan. Tinggal bilang aja. Aku malah senang kalau misalnya teman-teman mau, jadi aku juga jadi semangat, tambah semangat. Gitu. Oke, silakan pertanyaan kedua Bu Pevi. Ibu mengenai tadi pemberian penghargaan kepada siswa, apakah memberikan ranking di kelas itu termasuk penghargaan kepada siswa? Karena saya sudah mengaplikasikan ini yang tadi Ibu jelaskan ya, sudah hampir 2 tahun saya tidak pernah menggunakan ranking di kelas karena mungkin yang tadi berpikir lagi nanti ada anak yang paling ya si ranking 1 nggak jauh dari anak itu, nanti saya belajar biasa aja, makanya saya tidak pernah memberikan ranking kepada siswa. Apapun itu saya lihat kepada wali murid, saya suruh supaya lihat aja nilai KKM-nya, itu patokannya harus lebih semangat lagi supaya nilainya setiap tahunnya naik. Apakah ranking itu termasuk penghargaan atau bukan ya? Oke, terima kasih Bu Pepi. Apakah ranking itu termasuk penghargaan atau bukan? Ranking itu termasuk penghargaan. Mungkin kenapa kita suka bikin urutan nilai? Karena orang tua juga masih ada yang awam ya, seperti itu. Nah, itulah tugas kita untuk mengedukasi mereka. Anak mama itu walaupun nggak ranking, anak mama itu hebat dalam hal lain. Misalnya anak mama itu pintar dalam hal nyanyi, atau misalnya patuh di kelasnya. Jadi nggak harus selalu dengan nilai. Yang Ibu Pepi lakukan itu udah sangat bagus sekali. Good job. Cukup ya, mungkin nggak ada yang bertanya lagi? Cukup, oke. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada semua rekan-rekan. Mudah-mudahan sedikit yang saya berikan bermanfaat buat semuanya. Terus berkobar juga semangatnya buat melakukan perubahan dari dalam diri sendiri. Jadi nanti kita sama-sama ya berjalan, move on. Apabila ada yang salah dalam penyampaian kata-kata saya mohon dibuatkan pintu maaf yang sebesar-besarnya karena keterbatasan ilmu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam semangat, salam merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.